Ada manusia yang langkahnya pelan, ucapannya sederhana, tapi doanya mengguncang langit. Ia tidak terkenal di bumi, tapi dikenal di langit. Ia tidak memamerkan kesalehan, tapi seluruh hidupnya membawa aroma kedekatan dengan Allah. Siapa mereka? Dan bagaimana kita bisa mengenalinya? Karena bisa jadi engkau pernah bertemu dengan mereka, tapi tidak pernah menyadari bahwa mereka adalah kekasih-kekasih Allah yang menyamar sebagai manusia biasa. Diam yang berisi cahaya. Ada jenis diam yang tak sekadar sunyi, bukan karena tak punya kata, tapi karena jiwanya sudah begitu penuh oleh kesadaran akan Allah. Mereka yang dekat dengannya seringkali tidak banyak bicara, bukan karena menyembunyikan sesuatu, melainkan karena dunia ini sudah tak lagi menarik untuk mereka komentari. Diam mereka bukan kosong, justru di dalam diam itulah terang batin mereka memancar tanpa suara. Mereka menyadari bahwa kata-kata tak mampu menampung rasa yang telah diisi oleh kehadiran Tuhan. Orang yang hidup dalam dekapan ilahi memiliki kepekaan yang lembut, tapi tajam. Ia bisa merasakan kegaduhan batin orang lain hanya lewat tatapan mata. Ia tak perlu berdebat, karena hatinya sudah tenggelam dalam lautan makrifat. Kata-katanya tak akan sembarangan keluar, sebab ia tahu setiap ucapan adalah pertanggungjawaban. Maka, ketika ia memilih diam, sejatinya ia sedang berkata-kata dengan Allah, di dalam hatinya yang sunyi namun nyaring bagi langit. Diam itu bukan pelarian, tapi kesadaran. Kesadaran bahwa banyak hal di dunia ini tak pantas diperbincangkan dalam ruang batin yang telah dibersihkan oleh zikrullah. Lidahnya seakan diliputi adab. Setiap ucapan, bahkan gurauan sekalipun, akan ia timbang terlebih dahulu di neraca ketuhanan. Ia tidak ingin satu kata pun menjadi hijab antara dirinya dan Allah. Maka, semakin dalam kedekatannya, semakin dalam pula diamnya. Namun diam seperti ini tidak akan membuatnya menjadi pasif. Ia tetap berbuat, tetap bergerak, tetap hadir untuk manusia. Tetapi batinnya tetap senyap. Tak guncang oleh pujian, tak goyah oleh cacian. Sebab hatinya sudah terhubung ke sumber ketenangan yang tak tergantung pada dunia. Ia menolong bukan karena ingin dilihat baik. Ia memberi bukan karena ingin disebut dermawan. Ia hanya ingin menjadi saluran dari kehendak Tuhan. Tanda-tanda orang yang dekat dengan Allah adalah ia akan semakin tidak tertarik menonjolkan dirinya. Ia seakan-akan menepi dari sorotan dunia, tapi justru semakin dicintai langit. Ia tidak haus tampil, tidak sibuk membuat orang mengerti dirinya. Karena hatinya tahu, hanya Allah yang paling tahu. Ia tidak menuntut difahami, karena ia sendiri telah difahami dengan sempurna oleh Yang Maha Mengetahui. Dan inilah yang membuat orang seperti itu sangat sulit dikenali secara kasat mata. Mereka tampak biasa. Mereka bisa saja orang tua yang duduk diam di sudut masjid, atau pedagang kecil di pasar yang jarang berbicara. Tapi kalau engkau dekat, engkau akan merasakan keteduhan aneh yang memancar dari dirinya. Seperti berada di dekat pohon rindang di tengah padang gersang. Tenang, menyejukkan, dan penuh makna. Mereka tak suka menampakkan bahwa mereka dekat dengan Allah, tapi justru dari perilakunya yang sederhana, dari sikapnya yang penuh welas asih, dari matanya yang damai, engkau akan tahu, tanpa dia harus berkata apapun, ada sesuatu dalam dirinya yang sudah menyatu dengan yang ilahi. Dan itu bukan karena dia ingin terlihat suci, tapi karena Tuhan telah memilihnya untuk dijaga dalam dekapan cintanya. Hatinya lembut seperti air, tapi teguh seperti batu. Ada kelembutan yang lahir dari cinta, dan ada pula kelembutan yang lahir dari pengenalan kepada Tuhan. Orang yang dekat dengan Allah, hatinya seperti air, tenang, mengalir dan menyejukkan siapa saja yang bersentuhan dengannya. Tapi pada saat yang sama, ia juga seperti batu, kokoh, tidak mudah terguncang, dan tak bisa ditawar untuk urusan kebenaran. Inilah keunikan jiwa yang telah dibentuk oleh cahayanya, penuh kasih sayang, tapi tak mudah dilunakkan oleh dunia. Kelembutan hati orang seperti ini bukan karena ia ingin terlihat baik, tetapi karena hatinya sudah terbuka terhadap Rahman dan Rahimnya. Ia mudah memaafkan, karena ia tahu dirinya pun sering khilaf. Ia mudah berempati, karena ia menyadari bahwa setiap orang sedang menapaki jalan pulangnya masing-masing.
Ia tidak cepat menghakimi, sebab yang ia lihat bukan kesalahan, tapi luka di balik kesalahan itu. Hatinya melihat lebih dalam dari mata biasa. Namun jangan kira kelembutan ini membuatnya lemah. Justru dari kelembutan itulah ia menemukan kekuatan. Ia bisa berdiri teguh di tengah godaan dunia, bukan karena ia keras kepala, tapi karena hatinya sudah penuh dengan yang lebih berharga. Dunia tak lagi bisa membeli dia, popularitas, kekuasaan, dan pujian tak mampu menawannya. Ia hanya patuh pada satu kehendak Tuhannya. Dan jika itu membuatnya harus berbeda, ia siap sendiri. Orang yang dekat dengan Allah bisa saja tersenyum dalam luka, bisa tenang di tengah badai, dan tetap sabar di saat semua pergi meninggalkannya. Ia sudah terlatih untuk tidak menggantungkan harapan kepada makhluk. Ia sudah memahami bahwa tempat paling kuat bersandar adalah ketika kepala tertunduk dalam sujud. Dan karena itulah hatinya menjadi lapang, bahkan saat dunia sempit menekannya. Ada sesuatu dalam jiwanya yang tak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Ia bisa menahan marah meskipun sangat disakiti. Ia bisa membalas dengan kebaikan meskipun dikhianati. Dan yang lebih menakjubkan lagi, ia tidak merasa sedang berbuat luar biasa. Karena semua itu bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dibanggakan, tapi karena itu yang keluar secara alami dari batin yang sudah dilatih mengenal Tuhannya. Ia tidak membenci orang yang menyakitinya. Karena yang ia lihat adalah takdir Allah yang sedang berbicara kepadanya lewat manusia lain. Ia tidak membalas kejahatan dengan kebencian karena jiwanya sudah belajar bahwa balasan terbaik bukan dendam, melainkan kedewasaan. Dan ia tahu bahwa semua itu tak mungkin terjadi tanpa pertolongan darinya. Maka setiap kali ia berhasil menahan diri, ia justru makin tunduk dalam syukur. Tanda orang seperti ini bukan pada sorban di kepalanya, bukan pada baju putih yang dikenakannya, tapi pada hatinya yang tetap lembut meski telah melalui begitu banyak luka. Pada tekadnya yang tetap lurus meski digoyang badai berkali-kali. Ia bukan orang yang keras dari luar, tapi kokoh dari dalam. Dan kekokohan itu bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan karena ada kekuatan ilahi yang telah menetap di relung hatinya yang paling dalam. Hidupnya tampak biasa, tapi wajahnya menenteramkan jiwa. Orang yang dekat dengan Allah seringkali tidak tampak mencolok. Hidupnya terlihat biasa saja di mata banyak orang. Ia mungkin bukan pemuka masyarakat, bukan pemegang gelar tinggi, dan bukan pula orang yang dikenal luas. Namun, ada yang berbeda ketika seseorang duduk di hadapannya. Tanpa ia berkata-kata pun, sudah terasa keteduhan yang mengalir dari wajahnya. Ada damai yang sulit dijelaskan, seolah jiwa yang gelisah pun mendadak tenang hanya dengan memandangnya. Ketenangan seperti ini tidak bisa dibuat-buat. Ia bukan hasil dari keterampilan sosial atau kepandaian menyembunyikan emosi. Ini adalah buah dari jiwa yang telah larut dalam kehadiran Allah. Wajah yang menenteramkan bukan karena bentuknya, tapi karena ia menjadi cermin dari kedamaian batin yang dalam. Sebab ketika hati seseorang dipenuhi zikir, seluruh dirinya ikut bersinar. Dan cahaya itulah yang diam-diam mengetuk hati siapapun yang memandang. Mereka tidak perlu menasihati dengan keras. Kehadirannya saja sudah seperti pengingat. Orang yang dekat dengan Allah memiliki aura yang mengingatkan jiwa-jiwa lain kepada Tuhannya. Tanpa perlu menyuruh orang lain berubah, keberadaannya saja sudah menjadi undangan untuk bertobat. Seperti sebuah pelita kecil di tengah malam gelap yang tak bersuara, namun menunjukkan arah kepada siapapun yang mencari jalan pulang. Wajah orang seperti ini tampak tenang bukan karena hidupnya tanpa ujian. Justru bisa jadi kehidupannya penuh dengan cobaan berat. Namun karena hatinya telah berserah, maka pancaran batinnya tidak lagi mencerminkan kegelisahan. Ia sudah tidak dikuasai oleh kesulitan. Ia telah belajar bahwa dunia adalah ladang ujian, bukan tempat untuk menuntut kenyamanan abadi. Maka wajahnya tetap ramah, bahkan saat hatinya sedang diuji berat. Wajahnya tak keras meski sering dilukai. Matanya tak tajam meski sering dikhianati. Ia tak menunjukkan kesombongan meski telah lama mengenal kedalaman makrifat. Ia paham bahwa semakin tinggi kedekatan dengan Allah, semakin dalam pula tanggung jawab untuk menjaga akhlak. Dan salah satu bentuk akhlak itu adalah menjadikan wajah sebagai sumber ketenangan, bukan ancaman.
Sebab wajah yang tenang bisa menjadi tempat beristirahat bagi jiwa-jiwa yang lelah. Orang seperti ini tidak peduli apakah wajahnya disukai manusia atau tidak. Ia hanya ingin wajahnya tidak menjadi hijab antara dirinya dan Allah. Maka ia jaga ketulusannya, ia bersihkan niatnya, dan ia usahakan agar senyumnya bukan sekadar basa-basi, tapi buah dari ketenangan yang hakiki. Itulah mengapa ketika kita memandangnya, ada perasaan seperti sedang bertemu dengan seseorang yang sudah tak lagi memiliki kepentingan duniawi, hanya ingin menjadi hamba. Ketika seseorang hidup dengan wajah yang menenteramkan, itu adalah tanda bahwa hatinya telah banyak berinteraksi dengan cahaya ilahi. Dan cahaya itu tidak bisa dipalsukan. Ia bukan sesuatu yang bisa dipelajari, tapi hasil dari perjalanan panjang dalam keheningan, dalam sujud, dalam air mata, dan dalam rasa tunduk yang dalam. Maka jika engkau menemukan seseorang yang wajahnya mampu menenangkan batinmu, jangan buru-buru kagum. Tundukkan pandanganmu, karena mungkin engkau sedang melihat wajah seseorang yang sedang dekat dengan Allah. Keheningan dalam doa yang menjadi nafas hidupnya. Doa bagi orang yang dekat dengan Allah bukan sekadar rutinitas atau kebiasaan harian. Ia adalah nafas hidup yang tak terpisahkan, ruang di mana jiwa berdialog tanpa kata dan hati berbicara tanpa suara. Dalam keheningan doa itu, ia menemukan tempat berlabuh yang paling aman, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Keheningan ini bukan kesunyian kosong, melainkan gema cinta ilahi yang membelai setiap lapisan batinnya. Dalam doa yang hening, ia belajar melepaskan segala kepura-puraan. Ia tidak berbicara untuk didengar manusia, melainkan untuk bertemu dengan Tuhan yang Maha Mendengar. Setiap helaan nafasnya mengandung rindu yang dalam. Setiap kedipan matanya menyimpan harapan yang tulus. Doa menjadi semacam pertemuan rahasia yang tak tergantikan, yang membuatnya kuat sekaligus lembut. Keheningan dalam doa juga berarti kesabaran. Ia mampu bertahan dalam ketidakpastian, karena tahu Allah selalu hadir walau tak terlihat. Tidak semua permintaan langsung dijawab dengan nyata, tapi dalam keheningan itu, ia menerima dengan lapang hati setiap ketentuan. Ia paham bahwa terkadang Allah berdiam bukan berarti meninggalkannya, melainkan sedang mengajarkannya untuk percaya tanpa syarat. Doa yang hening juga membentuk jiwa agar tidak mudah tergoda oleh keinginan duniawi. Ketika hati sudah sering berdiam di hadiratnya, segala kesenangan sesaat dunia terasa hambar. Maka ia belajar untuk menahan diri, memilih yang hakiki daripada yang fana. Doa menjadi semacam benteng spiritual yang melindungi dirinya dari godaan dan kesia-siaan. Bagi mereka, keheningan doa bukan hal yang membosankan. Justru di sana, di ruang tanpa suara itu, ia menemukan kehidupan sejati. Ia merasakan kedekatan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Doa menguatkan hatinya di saat lemah, memberi cahaya di tengah gelap, dan menyejukkan jiwa di kala panasnya ujian. Ia tidak pernah merasa sendirian, karena Allah selalu ada di dekatnya. Dalam keheningan itu pula, ia menyadari betapa kecil dirinya di hadapan kebesaran ilahi. Doa membawanya pada rasa rendah hati yang tulus, yang bukan pura-pura tapi lahir dari pengakuan akan keterbatasan manusia. Ia belajar bahwa dalam kelemahan itulah kekuatan sejati ditemukan, kekuatan yang hanya bisa diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Dan akhirnya doa yang hening menjadi cara hidup. Tidak hanya di waktu tertentu, tapi dalam setiap detik kesadaran. Ia menjadi pengingat terus-menerus akan keberadaan Allah yang tak pernah lepas dari pikirannya. Dalam keheningan yang demikian, ia benar-benar hidup dalam dekapan ilahi yang memberi rasa aman dan damai abadi. Kesederhanaan yang memancarkan keagungan. Orang yang dekat dengan Allah tidak mencari kemegahan duniawi untuk menunjukkan status atau keunggulannya. Justru sebaliknya, ia memilih kesederhanaan sebagai jalan hidup. Kesederhanaan itu bukan karena keterbatasan, tapi karena kesadaran akan hakikat diri dan dunia. Dalam kesederhanaan, ia menemukan kemuliaan yang jauh lebih dalam dan abadi daripada gemerlap yang fana. Kesederhanaan pada dirinya tercermin dalam cara berpakaian, berbicara, dan bertindak. Ia tidak mengenakan pakaian mahal untuk menarik perhatian, tapi pakaian yang bersih dan layak sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan.
Dalam tutur kata, ia tidak berlebihan atau memaksakan diri untuk menarik pujian, melainkan memilih kata yang tepat dan penuh hikmah. Menjaga lisan agar tidak menjadi sumber fitnah atau cela. Ia menjalani hidup tanpa beban keinginan berlebihan, tidak terjebak dalam perlombaan material yang tiada habisnya. Kesederhanaannya bukan kekurangan, melainkan pilihan sadar. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta atau pujian, tapi dari ketenangan hati yang muncul dari ikhlas dan tawakal kepada Allah. Maka, hidupnya menjadi cermin bahwa kemuliaan hakiki muncul dari jiwa yang bersih dan lapang. Kesederhanaan juga membuatnya mudah berbaur dengan siapa saja. Ia tidak sombong atau memandang rendah orang lain. Sikap rendah hati ini lahir dari pengenalan yang dalam akan diri sendiri dan Allah. Ia tahu bahwa di hadapannya semua sama. Baik yang kaya maupun miskin, yang berkuasa maupun yang lemah, semua adalah hamba yang membutuhkan rahmat-Nya. Orang dekat Allah tidak butuh banyak harta atau jabatan untuk merasa berarti. Ia merasa cukup dengan cinta dan keridaan-Nya. Kesederhanaannya menjadi ladang keberkahan yang melimpah bagi diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Ia menebar kebaikan dengan tulus, tanpa pamrih, dan dengan hati yang lapang, tanpa mengharap balasan dunia. Kesederhanaan yang terpancar dari dirinya juga membawa damai bagi orang lain. Dalam pergaulan, ia tidak memaksakan kehendak atau mendominasi. Ia hadir sebagai sahabat yang menguatkan, sebagai pendengar yang sabar, dan sebagai pribadi yang menyejukkan. Orang yang dekat dengan Allah tidak hanya membawa kedamaian bagi dirinya, tapi juga bagi siapapun yang bersentuhan dengannya. Akhirnya, kesederhanaan ini menjadi tanda nyata bahwa ia benar-benar hidup dalam dekapan ilahi. Karena kesederhanaan adalah cermin dari jiwa yang tidak lagi terikat pada dunia. Ia telah menemukan makna sejati kehidupan, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sepenuh hati dalam segala keadaan. Dan dari sinilah kemuliaan sejati lahir, yang tidak bisa digantikan oleh apapun di dunia. Rasa syukur yang mengalir tanpa henti. Salah satu tanda yang paling jelas dari kedekatan seseorang dengan Allah adalah rasa syukur yang mengalir dari dalam dirinya tanpa henti. Syukur bukan sekadar ucapan, tapi menjadi keadaan hati yang terus-menerus mengenali dan merasakan nikmat Allah dalam setiap hela napasnya. Ia melihat dunia ini sebagai anugerah besar yang harus dihargai, bahkan dalam kesederhanaan dan kesulitan sekalipun. Orang yang hidup dalam dekapan ilahi tidak pernah menganggap sesuatu itu sebagai hal yang biasa-biasa saja. Setiap detik yang dilewati menjadi alasan untuk mengucap syukur. Ia menyadari bahwa hidup itu sendiri adalah karunia yang sangat mahal. Oleh karena itu, ia tidak pernah membuang waktu dengan sia-sia, melainkan mengisinya dengan kesadaran penuh akan kebaikan yang hadir di sekitarnya. Rasa syukur ini juga menjadi perisai dari segala keluhan dan keluh kesah. Ketika masalah datang menghampiri, ia tidak langsung terjatuh dalam putus asa. Sebaliknya, ia berusaha melihat hikmah dan pelajaran yang tersembunyi di balik ujian itu. Karena syukur membuatnya mampu menerima dengan lapang dada segala ketentuan Tuhan, tanpa menggerutu atau merasa dirugikan. Syukur yang mengalir dari jiwa yang dekat dengan Allah pun melahirkan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak tergantung pada kondisi eksternal, melainkan dari kedalaman batin yang penuh penerimaan dan cinta. Ia bisa tersenyum meskipun dalam kesederhanaan, ia bisa tenang di tengah kesulitan, karena hatinya tahu bahwa semua ini adalah bagian dari rencana ilahi yang sempurna. Selain itu, rasa syukur yang tulus membuatnya menjadi pribadi yang murah hati. Ia tidak hanya bersyukur untuk dirinya sendiri, tapi juga ingin membagi nikmat itu kepada orang lain. Dalam sikap dan tindakannya, ia terus berusaha menebar kebaikan, tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan balasan. Sebab baginya, berbagi adalah bentuk nyata dari syukur yang hakiki. Ia juga sadar bahwa syukur tidak hanya berhubungan dengan nikmat lahiriah, tapi terutama dengan nikmat batin. Nikmat iman, nikmat kesabaran, nikmat ketenangan, dan nikmat kedekatan dengan Allah adalah harta yang paling berharga baginya. Maka ia menjaga rasa syukur ini dengan sebaik-baiknya, agar tidak tersesat dalam kesombongan atau lupa diri. Pada akhirnya, rasa syukur yang mengalir tanpa henti menjadi tanda bahwa hatinya sudah tersambung erat dengan Sang Pemberi segala nikmat.
Ia hidup dalam kesadaran yang mendalam bahwa setiap yang ada di dunia ini adalah titipan dan amanah dari Allah. Dan rasa syukur itu membawa kedamaian yang abadi yang tak mungkin diraih kecuali oleh mereka yang benar-benar dekat dengannya. Keteguhan hati di tengah cobaan dunia. Orang yang dekat dengan Allah tidak berarti hidupnya bebas dari cobaan dan ujian. Sebaliknya, seringkali mereka menghadapi tantangan yang berat karena melalui ujianlah jiwa diuji dan dimurnikan. Namun, perbedaan mendasar yang terlihat jelas adalah keteguhan hatinya. Keteguhan yang lahir dari keyakinan, tak tergoyahkan kepada kebijaksanaan Allah dan kasih-Nya yang tak bertepi. Keteguhan hati itu membuatnya tetap berdiri tegak meski diterpa badai kehidupan. Ia tidak mudah goyah oleh rasa takut, putus asa, atau keputusasaan. Karena ia tahu bahwa segala cobaan adalah sarana untuk mendekatkannya kepada Allah, bukan untuk menjauhkannya. Maka ia menerima setiap musibah dengan sikap sabar dan tawakal, tanpa kehilangan harapan akan rahmat ilahi. Dalam kesulitan, ia tetap menjaga hubungan dengan Allah dengan penuh keikhlasan. Doanya bukan hanya permohonan agar kesulitan diangkat, tetapi juga pengakuan bahwa apapun yang terjadi adalah ketetapan terbaik dari Sang Pencipta. Ia memahami bahwa dengan keteguhan hati, ia sedang menanam benih kebaikan yang kelak akan berbuah pahala dan kebahagiaan hakiki. Keteguhan ini juga melahirkan sikap lapang dada dalam menerima takdir. Ia tidak menyesali keadaan, tidak menuding orang lain, dan tidak menggerutu atas ujian yang menimpa. Sebaliknya, ia menyambutnya sebagai pelajaran hidup dan tanda kasih sayang Allah yang mendidik. Karena dengan keteguhan hati, ia melihat cobaan sebagai rahmat tersembunyi yang mengangkat derajatnya di sisinya. Orang yang dekat dengan Allah juga tidak mudah putus asa ketika menghadapi kegagalan. Ia paham bahwa setiap kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses menuju kesempurnaan. Ia belajar dari setiap kesalahan, memperbaiki diri, dan terus berusaha tanpa lelah. Keteguhan hatinya adalah kunci untuk tetap berjalan di jalan Allah tanpa terjatuh. Keteguhan hati juga membentuk karakter yang penuh kasih dan pengertian terhadap orang lain. Ia tidak cepat menghakimi kesalahan, tapi memberikan ruang bagi perubahan dan pertobatan. Ia sabar menghadapi kelemahan manusia, karena ia tahu betapa berat perjuangan di jalan spiritual. Dan keteguhan itu juga menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Akhirnya keteguhan hati di tengah cobaan dunia menjadi tanda jelas bahwa seseorang benar-benar hidup dalam dekapan Allah. Karena hanya dengan kedekatan kepadanya, hati bisa tetap kuat dan teguh meskipun diuji habis-habisan. Keteguhan itu bukan semata kekuatan diri, tapi kekuatan dari rahmat dan cinta ilahi yang melingkupi seluruh jiwa. Mata yang mudah menangis karena Allah. Ada tangisan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Tangisan yang bukan karena luka dunia, tapi karena hati yang tersentuh oleh kedekatan yang tak terlihat. Salah satu tanda orang yang dekat dengan Allah adalah matanya yang mudah menangis. Bukan karena kelemahan, melainkan karena batinnya telah melembut dan hatinya tak tahan menahan rasa haru atas kehadiran ilahi yang begitu dekat dan nyata. Tangis seperti ini seringkali muncul dalam keheningan, dalam sujud yang dalam zikir yang larut, atau bahkan ketika mendengar ayat-ayat suci yang menyentuh sisi terdalam jiwanya. Ia tidak tahu dari mana datangnya air mata itu, tapi ia tahu bahwa yang menggerakkan bukan dirinya sendiri. Itulah tangisan yang lahir dari rasa tunduk, rasa cinta, dan rasa rindu yang tak tertahankan kepada Allah. Mata yang mudah menangis karena Allah menandakan hati yang hidup. Sebab hati yang keras tidak akan menangis, bahkan saat dihadapkan pada kebenaran yang paling dalam. Tapi hati yang sudah disentuh oleh nur ilahi akan lembut seperti tanah basah, mudah menyerap cahaya petunjuk, dan mudah luluh dalam keagungannya. Tangisan menjadi tanda bahwa hati itu masih terhubung, tidak mati dalam kelalaian. Orang seperti ini menangis bukan karena takut akan hukuman semata, tapi karena tak kuasa menanggung rasa malu atas segala kekurangan di hadapan Allah yang Maha Pengampun. Ia tahu betapa banyak nikmat yang ia abaikan, betapa sering ia lalai, namun Allah tetap menutup aib
dan menyayanginya. Maka air matanya adalah bentuk pengakuan yang paling jujur bahwa ia bukan siapa-siapa tanpa kasihnya. Tangisan dalam kesendirian adalah bahasa yang paling murni antara hamba dan Tuhannya. Tidak ada pencitraan, tidak ada kesan ingin terlihat saleh. Justru ia sering menyembunyikan air matanya dari pandangan manusia. Ia menangis bukan untuk didengar, tapi untuk melepas semua beban kepada Zat yang tak pernah bosan mendengarkan. Air mata itu menjadi saksi bahwa hatinya sedang pulang kepada asalnya. Mereka yang mudah menangis karena Allah bukan orang yang lemah. Justru di balik kelembutan hatinya tersembunyi kekuatan yang besar. Sebab siapapun yang berani menghadapkan seluruh jiwanya kepada Allah dengan ketulusan, dialah yang paling kuat. Air matanya tidak menjatuhkan, tapi mengangkat. Ia menjadi lebih sadar, lebih rendah hati, dan lebih mencintai Tuhannya tanpa syarat. Dan di sisi Allah, tangisan itu sangat berharga. Ia menjadi pelembut dosa, penghapus beban, dan pengundang rahmat. Tidak ada air mata yang sia-sia jika diteteskan karena Allah. Dan orang yang dekat dengannya akan tahu betul bagaimana rasanya menangis bukan karena kehilangan dunia, tapi karena merindukan surga, merindukan perjumpaan dengannya. Dan karena merasa begitu dicintai meski banyak kekhilafan, enggan terlihat tapi dikenal oleh langit. Ada manusia yang hidupnya senyap, langkahnya pelan, dan keberadaannya nyaris tak terdengar. Ia tidak haus pengakuan, tidak ingin dikenal, dan tidak mengejar popularitas. Tapi justru karena itulah langit mengenalnya. Ia tidak hadir untuk menjadi pusat perhatian manusia, tapi menjadi sahabat sunyi bagi Rabb-Nya. Itulah salah satu tanda orang yang benar-benar dekat dengan Allah. Dia sembunyi di bumi, tapi namanya harum di langit. Orang seperti ini tidak tertarik untuk menonjolkan amal. Ia melakukan kebaikan dalam diam. Ia memberi tanpa menyebut, menolong tanpa ingin dikenang, dan beribadah tanpa berharap sorotan. Baginya cukup Allah yang tahu. Karena jika yang dilayani adalah Tuhan, maka keridaan manusia menjadi hal sekunder. Ia tidak terganggu jika tidak dikenal, tidak dihargai, atau bahkan dilupakan. Karena ia telah menemukan makna dalam sembunyi. Ia tahu betapa tipisnya batas antara amal yang tulus dan keinginan dipuji. Maka ia memilih jalan yang paling sunyi, tidak menjual kesalehannya. Bahkan ketika orang lain salah paham atau tidak melihat apa yang ia perjuangkan, ia tetap tenang. Sebab ia tidak menanam di ladang manusia. Ia menanam di ladang Allah yang hasilnya tidak terlihat sekarang, tapi akan berbuah kekal di akhirat nanti. Hatinya tidak gembira saat dipuji dan tidak sakit hati saat dilupakan. Karena ia telah mengenal bahwa yang memuliakan bukan manusia tapi Allah. Maka ia melatih dirinya untuk terus menyembunyikan amalnya, seperti seseorang yang menjaga harta karun agar tak terlihat. Ia takut amalnya rusak hanya karena ingin terlihat baik di mata sesama. Ia lebih memilih menjadi asing di dunia daripada kehilangan tempat di sisi Tuhan. Langkahnya ringan, tidak membebani orang lain. Ia hadir sebagai cahaya yang tidak menyilaukan. Keberadaannya membawa manfaat, tapi tanpa suara keras. Ia menjadi seperti akar, tak terlihat tapi menopang seluruh pohon. Ia adalah hamba-hamba Allah yang jika hilang dari dunia, dunia akan merasa kehilangan meski semasa hidupnya ia tidak dikenal. Karena langit telah lebih dulu mencatat namanya dalam daftar hamba terpilih. Di malam hari ia larut dalam sujud yang panjang. Di siang hari ia bersikap seperti manusia biasa. Tidak ingin berbeda, tidak ingin lebih. Ia menyatu dalam kerendahan yang hakiki, bukan rendah diri, tapi kesadaran bahwa semua hanyalah titipan. Ia hidup sebagai cermin jernih yang tak menarik perhatian, tapi memantulkan cahaya ilahi tanpa celah. Inilah rahasia orang-orang yang dekat dengan Allah. Mereka tidak terlihat mencolok di bumi, tapi para malaikat menyebut nama mereka. Mereka tidak dipuja manusia, tapi dicintai Tuhan. Dan ketika mereka telah tiada, barulah dunia menyadari bahwa yang pergi adalah permata tersembunyi, yang selama ini menjaga keseimbangan bumi dengan doanya yang lirih, amalnya yang sunyi, dan cintanya yang tak berbatas kepada Allah. Seluruh hidupnya mengajak pulang kepada Allah. Orang yang dekat dengan Allah bukan hanya mencari keselamatan untuk dirinya sendiri,
Seluruh hidupnya menjadi ajakan halus kepada siapapun yang menyaksikannya untuk kembali kepada Tuhan. Ia tidak berdakwah dengan paksaan, tidak menuntut orang berubah secara kasar, tapi cara hidupnya, akhlaknya, ketenangannya, keikhlasannya, semuanya seperti panggilan lembut yang mengetuk hati siapa saja yang lalai dari jalan pulang. Ia menjadi seperti cahaya kecil yang tidak menyilaukan, tapi cukup terang untuk menunjukkan arah. Tanpa banyak bicara, orang yang berada di sekitarnya merasa tersentuh. Bukan karena pidatonya, tapi karena rasa. Ada ketulusan yang terpancar dari tindak tanduknya. Dan rasa itulah yang tidak bisa dibohongi. Itulah yang menembus lebih dalam dibanding ribuan kata. Ia tidak sibuk memperdebatkan siapa yang benar, siapa yang salah. Ia sadar tugasnya bukan menghukum, tapi menarik hati manusia kepada Yang Maha Pengampun. Bahkan ketika ia tahu kebenaran, ia menyampaikannya dengan hati yang lembut, bukan dengan arogansi. Karena ia paham, seseorang bisa saja menerima kebenaran, tapi menolak pembawanya jika disampaikan dengan kebencian. Setiap langkah hidupnya mengandung jejak ilahi. Ia menjadi jembatan antara dunia dan akhirat, bukan penghalang. Ia tidak membuat orang takut kepada agama, tapi membuat orang rindu untuk dekat dengan Tuhan. Kehadirannya seperti hujan di tanah kering, membawa kehidupan, menyuburkan iman yang hampir layu. Dan yang paling penting, ia tidak menyadari dirinya sedang melakukan hal besar. Semua itu terjadi begitu saja karena cinta. Ia tak menghakimi masa lalu orang. Sebaliknya, ia menjadi tempat yang aman bagi mereka yang ingin berubah. Ia menyambut siapapun dengan kasih, bukan dengan penolakan. Karena ia pun pernah merasa betapa pedihnya berada jauh dari Allah. Dan kini setelah merasakan kehangatan pelukannya, ia ingin sebanyak mungkin jiwa merasakannya juga. Ia bukan penjaga gerbang surga, tapi pelayan bagi siapa saja yang ingin pulang ke Allah. Ia bukan sempurna, tapi kekurangannya tidak menjadi penghalang untuk mengajak orang kepada cahaya. Justru dari luka-lukanya, orang lain belajar. Dari jatuh bangunnya, orang lain menemukan harapan. Dari kejujurannya dalam berproses, orang lain tahu bahwa mendekat kepada Allah bukan hanya untuk para wali, tapi terbuka bagi siapa saja yang mau menundukkan ego dan menengadahkan hati. Dan akhirnya, seluruh hidupnya menjadi isyarat. Tanpa sadar, ia telah menjadi tanda itu sendiri. Tanda bahwa Allah masih menginginkan manusia untuk pulang. Tanda bahwa hidayah masih berembus di tengah hiruk-pikuk dunia. Ia menjadi hidup bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk mengingatkan bahwa hidup ini bukan tempat tinggal, melainkan tempat kembali. Mereka mungkin tak dikenal oleh manusia, tapi dikenal oleh langit. Mereka mungkin bukan ustaz, bukan ulama, bukan tokoh besar, tapi Allah mencintai mereka dengan cinta yang tak terlihat. Dan bisa jadi, engkau pernah duduk di dekat mereka, bersalaman dengan mereka, atau melihat mereka tanpa menyadari siapa yang sebenarnya ada di hadapanmu. Satu pertanyaan yang menggantung di langit malam, jangan-jangan selama ini engkau melewatkan mereka tanpa tahu bahwa lewat merekalah Allah ingin memanggilmu untuk pulang